Selamat pagi, kembali dalam pembelajaran tema 2, subtema 2 untuk pembelajaran 1, yaitu tentang manfaat energi. Untuk kali ini kompetensi dasar IPA yaitu memahami berbagai bentuk sumber energi dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi IPS mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Untuk kompetensi bahasa Indonesia, membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Manfaat energi. Lalu kita sudah mempelajari energi listrik, energi angin, energi air, kemudian dari energi sinar matahari. Energi sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Energi listrik adalah yang paling banyak digunakan di rumah, sehingga kita juga harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi yang kita gunakan habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Sehingga kita juga harus berhemat untuk membantu ketersediaan energi. Semisal, ketika kita pergi ke sekolah, apabila kita mempunyai sepeda, lebih baik kita naik sepeda atau berjalan kaki daripada kalau kita naik sepeda motor. Kemudian kipas angin merupakan salah satu yang bisa kita gunakan meskipun tanpa menggunakan energi listrik. Kali ini kita akan belajar membuat kipas angin yang tidak membutuhkan energi listrik. Kita akan mencoba membuat kipas dari kertas. Ada beberapa bahan yang perlu kalian siapkan dulu. Kertas duplek atau kertas kado, lem, gunting, pensil, stik es krim apabila ada, dan berbagai pelengkap untuk menghiasi. Untuk lebih jelasnya, silakan nanti berkreativitas sesuai dengan kemampuan kalian. Bisa seperti yang di dalam buku halaman 51, atau kalian mempunyai kreativitas lain sehingga hasil kipasmu akan menjadi lebih menarik. Energi bisa berubah. Energi dapat menjadi bentuk energi yang lain. Perubahan bentuk energi salah satunya adalah misalnya energi listrik yang bisa berubah menjadi energi panas. Contohnya pada setrika. Kemudian energi angin bisa menjadi energi gerak atau energi kinetik. Contohnya ketika kita bermain layang-layang. Kemudian dari energi panas bisa juga menjadi energi cahaya atau sebaliknya. Coba nanti kalian cari berbagai perubahan bentuk energi seperti yang ada di halaman 52 buku paket tema 2. Untuk melihat berbagai perubahan energi, kita bisa melakukan percobaan perubahan energi. Ada beberapa yang harus kalian lakukan adalah untuk alat dan bahannya, kertas, kemudian gunting, kemudian benang sekitar 50 cm, dan lilin. Ingat, untuk melakukan percobaan perubahan energi, mintalah bantuan pada orang tua atau saudara yang lebih tua atau kakaknya agar kalian dapat melakukan percobaan ini dengan aman. Setelah melakukan percobaan perubahan energi, buatlah laporan kegiatan percobaannya dengan sistematika atau urutan laporan percobaan. Yang pertama, nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alatnya, kemudian langkah kerjanya bagaimana, hasil percobaannya apa, dan tariklah sebuah kesimpulan. Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas sumber daya alam ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Salah satu sumber daya alam yang bisa diperbarui adalah dari pertanian, dari tumbuhan. Salah satu yang paling banyak dan sangat bermanfaat di negara kita adalah yang dinamakan empon-empon atau tanaman toga. Ada temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh.
merupakan sumber daya alam yang sangat berlimpah dan banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah kunyit. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Yang pada awalnya minuman kunyit merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Namun sekarang minuman ini sudah sangat terkenal, bahkan sudah dibuat lebih praktis dalam kemasan sehingga pembeli bisa langsung menyeduhnya. Praktis dalam bentuk kemasan sehingga pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Untuk menambah keterampilan kalian, silakan nanti dilihat di halaman 57. Beberapa sumber daya alam yang banyak digunakan dan bermanfaat selain di dapur sebagai bumbu masak, namun juga bisa bermanfaat untuk kebutuhan lain. Beberapa minggu yang lalu kita juga sudah membahas tentang sumber daya alam baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak bisa diperbarui. Kemudian untuk tabel di halaman 57, lengkapilah tabel tentang aturan hemat energi di rumah. Berikanlah tanda centang apa yang sudah kamu lakukan selama 1 minggu ke depan. Di buku tema 2 halaman 57. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Tambahlah referensi kalian dengan banyak membaca. Karena dengan banyak membaca, kita akan semakin tahu lebih banyak. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi orang tua.